dengan kapasitas masing-masing 25, 40, dan 30 juta kHW memasok listrik ke 3 kota. Permintaan maksimum dari ketiga kota tersebut diperkirakan sebesar 30, 35, dan 25 juta kHW. Harga per juta kHW di masing-masing kota ditunjukkan dalam tabel 5.25 seperti pada tabel berikut. Selama bulan Agustus, terjadi peningkatan permintaan sebesar 20% di masing-masing dari ketiga kota. Kekurangan permintaan ini dapat dipenuhi dengan pembelian listrik dari jaringan lain dengan tarif premium sebesar 1.000 per juta kHW dengan batas maksimal 5. Namun, jaringan tersebut tidak terhubung ke kota 3. Perusahaan utilitas ingin menentukan rencana distribusi dan pembelian energi tambahan yang paling ekonomis. Tentukan rencana distribusi optimal untuk perusahaan listrik. Baik, untuk menyelesaikan soal tersebut, kami akan menggunakan metode FAM. Nah, pertama kita akan menyusun tabel awalnya. Kita dapat melihat tabel yang telah disajikan pada soal. Di sini kita akan mengecek apakah kapasitas dan juga permintaannya telah seimbang. Jumlah kapasitasnya adalah 100, sedangkan jumlah permintaannya adalah 108. Ternyata terjadi masalah antara ketidakseimbangan antara kapasitas dan juga permintaan. Karena itu yang kurang kan kapasitas. Jadi kita tambahkan baris dummy pada sumber yaitu P5 di mana biaya transportasinya adalah 0 dan kapasitasnya adalah 8 karena kurangnya kapasitas hanyalah 8. Langkah berikutnya, kita akan menghitung dua biaya pengiriman termurah ke suatu tempat tujuan antara dua tempat asal. Ini yang disebut dengan BB atau beda baris. Selain itu, kita juga akan menghitung dua biaya pengiriman termurah dari suatu tempat asal ke dua tempat tujuan. Ini yang disebut dengan BK atau beda kolom. Kita akan menghitung BB dan BK-nya satu persatu. Dimulai dari BB. BB pada kota pertama, kita lihat kolom kota pertama. Kita tentukan dua biaya paling termurah. Di sini ada 0 dan 320. 0 dikurangi 320 sama dengan 320. Lanjut ke kota 2, kita lihat ada 0 dan 300. 0 dikurangi 300 sama dengan 300. Pada kota 3, 0 dan 350. 0 dikurangi 350 sama dengan 350. Selanjutnya kita akan menghitung beda kolom atau BK. Pada baris pertama atau P1, kita tentukan dua biaya yang paling termurah, yaitu 600 dan 400. 600 dikurangi 400 sama dengan 200. Selanjutnya pada P2 atau baris kedua, 320 dikurangi 300 sama dengan 20. Pada P3, 480 dikurangi 450 sama dengan 30. P4 atau baris keempat, 1000 dikurangi 1000 sama dengan 0. Dan terakhir atau P5, karena semua biayanya 0, maka BK-nya juga 0. Setelah mencari BB dan BK, kita lihat manakah nilai BB dan BK yang tertinggi. Di sini terlihat bahwa nilai tertinggi adalah 350, terdapat pada BB kota 3. Pada BB kota 3, kita lihat kolom kota 3, manakah biaya yang paling termurah. Ternyata biaya yang termurah adalah 0. 0 pada P5. Karena P5 yang paling terendah, maka kita alokasikan 8 pada kota 3. Karena telah terkirim 8, maka permintaan pada kota ketiga yang awalnya 30 akan menjadi 22 dan kapasitas pada P5 akan menjadi 0. Tak lupa juga jumlah kapasitas dan juga permintaan akan menjadi 100. Nah, ini adalah tabel yang kita dapatkan dari perhitungan tadi. Selanjutnya kita akan menghitung ulang BB dan BK-nya. Pertama, kita akan menghitung BB pada kota pertama. Di sini 500 dikurangi 320 sama dengan 180. Pada kota kedua, 480 dikurangi 300 sama dengan 180. Pada kota ketiga,
400 dikurangi 350 sama dengan 50. Selanjutnya kita akan menghitung BK-nya. Yang pertama pada P1, 600 dikurangi 400 sama dengan 200. Selanjutnya P2, 320 dikurangi 300 sama dengan 20. Pada P3, 480 dikurangi 450 sama dengan 30. Dan selanjutnya P4, 1000 dikurangi 1000 sama dengan 0. P5 tidak ada karena kapasitas P5 telah habis. Nah, dari BB dan BK yang kita peroleh, kita lihat lagi manakah BB dan BK yang tertinggi. Di sini yang tertinggi berada pada BK P1, yaitu 200. Nah, karena itu kita lihat baris P1 manakah biaya yang paling terendah. Ternyata biaya yang terendah adalah 400. Karena biaya yang terendah adalah 400, kita alokasikan P1 pada kota ketiga, yaitu senilai 22. Karena itu permintaan pada kota 3 yang awalnya 22 akan menjadi 0. Selanjutnya kapasitas pada P1 yang awalnya 25 akan menjadi 3. Oke, next dari tabel yang kita dapat, kita menghitung BB dan BK-nya lagi. Pertama, BB pada kota pertama yaitu 500 dikurangi 320 sama dengan 180. Selanjutnya kota 2, 480 dikurangi 300 sama dengan 180. Selanjutnya pada kota 3 ini tidak ada karena semua permintaannya telah terpenuhi. Kita next pada BK baris pertama atau P1. 700 dikurangi 600 sama dengan 100. Selanjutnya P2, 320 dikurangi 300 sama dengan 20. P3, 500 dikurangi 480 sama dengan 20. Dan yang terakhir P4, 1000 dikurangi 1000 sama dengan 0. Kita lihat lagi BB dan BK manakah yang tertinggi. Ternyata di sini terdapat dua nilai yang sama-sama tinggi, yaitu 180 antara kota 1 dan kota 2. Jika begini, kita lihat manakah biaya yang terendah antara kota 1 dan kota 2. Ternyata biaya yang terendah adalah 300, terdapat pada kota 2. Karena yang terendah pada kota 2, kita alokasikan P2 pada kota 2. Kita alokasikan P2 sebesar 40. Jadi, permintaan pada kota 2 yang awalnya 42 akan menjadi 2 dan juga kapasitas pada P2 akan menjadi 0. Nah, ini tabel yang telah kita dapat tadi, yaitu tabel 4. Kemudian kita cari BB dan BK-nya lagi. Yang pertama kita mencari BB. BB dari kota 1 yaitu 600 dikurangi 500 sama dengan 100. Dari kota 2, 700 dikurangi 480 sama dengan 220. Dari kota 3, tidak ada soalnya permintaannya sudah terpenuhi. Kemudian kita cari BK-nya. BK dari P1 yaitu 700 dikurangi 600 sama dengan 100. Dari P2 tidak ada soalnya kapasitasnya sudah habis. Dari P3, 500 dikurangi 480 sama dengan 20. Dari P4, 1000 dikurangi 1000 sama dengan 0. Dari P5 tidak ada soalnya kapasitasnya sudah habis. Nah, kemudian kita cari BB dan BK yang paling besar. Di sini yang paling besar yaitu 220 pada kota 2. Kemudian kita cari nilai yang paling rendah dari kota 2 ini. Di sini yang paling rendah yaitu 480. Kemudian kita alokasikan P3 pada kota 2, sehingga permintaan pada kota 2 menjadi 0 dan kapasitas pada P3 menjadi 28. Kemudian kita akan menghasilkan tabel 5 seperti ini dari hasil yang tadi. Kita cari BB dan BK-nya lagi. BB dari kota 1 yaitu 600 dikurangi 500 sama dengan 100. Dari kota 2 tidak ada soalnya permintaannya sudah terpenuhi. Dari kota 3 juga tidak ada soalnya permintaannya sudah terpenuhi. Kemudian kita cari BK. BK dari P1 yaitu 600. BK dari P2
tidak ada soalnya kapasitasnya sudah habis. Dari P3 500, dari P4 yaitu 1000, dan dari P5 tidak ada soalnya kapasitasnya sudah habis. Kemudian kita cari BB dan BK yang paling besar. Di sini yang paling besar yaitu 1000 pada P4. Kemudian kita alokasikan 5 ini pada kota 1, sehingga kapasitas pada P4 menjadi 0 dan permintaan pada kota 1 menjadi 31. Kemudian kita akan menghasilkan tabel seperti ini, yaitu tabel 6. Kita cari BB dan BK-nya lagi. BB dari kota 1 yaitu 600 dikurangi 500 sama dengan 100. Dari kota 2 tidak ada soalnya permintaannya sudah terpenuhi. Dari kota 3 juga tidak ada soalnya permintaannya sudah terpenuhi. Kemudian kita cari BK-nya. BK dari P1 yaitu 600. Dari P2 tidak ada soalnya kapasitasnya sudah habis. Dari P3 500. Dari P4 tidak ada soalnya kapasitasnya 0. Dan dari P5 juga tidak ada soalnya kapasitasnya 0. Kemudian kita cari nilai yang paling besar lagi. Di sini yang paling besar yaitu 600 pada P1. Kita cari P1 yang terendah, karena di sini cuma ada 600, berarti kita alokasikan 3 pada kota 1 P1. Sehingga kapasitas pada P1 menjadi 0 dan permintaan pada kota 1 menjadi 28 karena 31 dikurangi 3. Sehingga didapatkan pada tabel 7 sebagai berikut, yaitu sel kota 1 P1 kita isi sebanyak 3. Karena terdapat permintaan sebanyak 28 pada kota 1 dan kapasitas yang dimiliki oleh P3 sebanyak 28, maka akan kita isi sel 31 sebanyak 28. Sehingga didapatkan hasil dengan metode PAM sebagai berikut, yaitu P1 dari kota 1 dan kota 3 yaitu 600 dikali 3 ditambah 400 dikali 22. Lalu dari P2 yaitu kota 2 sebanyak 300 dikali 40. Lalu dari B3 ada dari kota 1 sebanyak 500 dikali 28 ditambah kota 2 yaitu 480 dikali 2. Lalu dari P4 sebanyak 1000 dikali 5 dan P5 yaitu dari kota 3 sebanyak 0 dikali 8. Lalu kita hitung setiap subtotalnya. Dari P1 yaitu 1800 ditambah 8800 sama dengan 10.600. Dari P2 sama dengan 12.000. Dari P3 yaitu 14.000 ditambah 960. Dari P4 sama dengan 5.000 dan dari P5 sama dengan 0. Sehingga total biaya yang kita dapatkan adalah 10.600 ditambah 12.000 ditambah 14.960 ditambah 5.000 ditambah 0 sama dengan 42.560. Setelah kita mendapatkan solusi awal menggunakan metode FAM, langkah selanjutnya adalah melakukan pembuktian dengan menggunakan metode MODI. Yang pertama, menentukan bilangan baris BR dan bilangan kolom atau BK yang memenuhi hubungan RR ditambah KK ditambah CIK, dengan RR yaitu bilangan baris ke R dan KK bilangan kolom ke K, dan CIK adalah bilangan baris ke R dan bilangan kolom ke K. Yang kedua, dalam masalah transportasi yang tabel alokasinya berukuran M kali N, suatu penyelesaian dasar visible memuat
M ditambah N dikurang 1 variabel, yang berarti dalam suatu program harus memuat M ditambah N dikurang 1 sel isi. Maka sel isi untuk M ditambah N dikurang 1 sama dengan 5 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 7, yaitu sel 1,1, sel 1,3, sel 2,2, sel 3,1, sel 3,2, sel 4,1, dan sel 5,3. Yang ketiga, pada tabel pilih R1 sama dengan 0 untuk sel isi. Yang pertama, sel 1,1, maka R1 ditambah K1 sama dengan C11, maka R1 sama dengan 0 ditambah K1 ditambah 600, maka K1 sama dengan 600. Yang kedua, sel 1,3, maka R1 ditambah K3 ditambah C13, maka 0 ditambah K3 sama dengan 400, maka K3 sama dengan 400. Kita lakukan langkah yang sama sehingga kita dapatkan K1 sama dengan 600, K3 sama dengan 400, R2 sama dengan negatif 280, R3 sama dengan negatif 100, K2 sama dengan 580, R4 sama dengan 400, dan R5 sama dengan negatif 400. Jika nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel, maka akan diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menghitung OC untuk sel kosong. Dengan rumus sel kosong I, J, maka perhitungannya yaitu RI ditambah KJ dikurang CIJ. Yang pertama, untuk sel kosong 1,2, maka perhitungannya yaitu R1 0 ditambah KJ sama dengan 580 dikurang CIJ sama dengan 700, maka OC-nya yaitu negatif 120. Yang kedua, untuk sel kosong 2,1, maka perhitungannya adalah negatif 280 ditambah 600 dikurang 320 sama dengan 0. OC-nya sama dengan 0. Yang ketiga, untuk sel kosong 2,3, maka negatif 280 ditambah 400 dikurang 350, maka OC-nya yaitu negatif 230. Yang keempat, 3,3, maka perhitungannya adalah negatif 100 ditambah 400 dikurang 450, maka OC-nya yaitu negatif 150. Yang kelima, untuk sel kosong 4,2, perhitungannya yaitu 400 ditambah 580 dikurang 1000, maka OC-nya yaitu negatif 20. Yang keenam, yaitu 5,1, maka perhitungannya negatif 400 ditambah 600 dikurang 0, maka OC-nya yaitu 200. Yang ketujuh, untuk sel kosong 5,2, untuk perhitungannya negatif 400 ditambah 580 dikurang 0, maka OC-nya yaitu 120. Nah, karena masih ada OC yang positif, maka kita akan melakukan perbaikan. Pada tabel sebelumnya, tampak bahwa OC sel 5,1 sama dengan positif 200. Apabila sel 5,1 diisi atau X51 masuk program, maka nilai Z akan menurun. Untuk memperbaiki program agar nilai Z menurun, kita perhatikan loop dari sel 5,1 ialah sel 5,1, sel 1,1, sel 1,3, dan sel 5,3. Berdasarkan tabel sebelumnya, pengisian sel 5,1 maksimum sebesar 3, sehingga
X51 sama dengan 3. Agar tetap seimbang, maka X11 sama dengan 3 dikurang 3, maka X11 sama dengan 0. Dan X13 yaitu 22 ditambah 3, maka X13 sama dengan 25. Dan X5,3 sama dengan 8 dikurang 3, maka X53 sama dengan 5. Sehingga sel 1,1 menjadi sel kosong. Setelah diadakan perbaikan program, maka program baru tampak pada tabel sebagai berikut. Untuk perbaikannya yaitu pilih R1 sama dengan 0 untuk sel isi, sel 1,3 maka R1 ditambah K3 sama dengan C13, maka 0 ditambah K3 sama dengan 400, maka K3 sama dengan 400. Sel 2,2 maka R2 ditambah K2 sama dengan C22, maka R2 ditambah 380 sama dengan 300, maka R2 sama dengan negatif 80. Kita lakukan langkah yang sama sehingga kita dapatkan R3 sama dengan 100, K2 sama dengan 380, R4 sama dengan 600, R5 sama dengan negatif 400, dan K1 sama dengan 400. Setelah kita menghitung BB dan BK dari sel isi, selanjutnya kita akan menghitung OC sel kosong dengan rumus I, J sama dengan RI plus KJ min CIJ. Untuk sel 1,1 dihitung 0 ditambah 400 min 600 sama dengan min 200. Sel 1,2 dihitung 0 ditambah 380 min 700 sama dengan min 320. Sel 2,1 dihitung min 800 plus 400 min 320 sama dengan 0. Sel 2,3 dihitung min 80 ditambah 400 min 350 sama dengan min 30. Sel 3,3 dihitung 100 ditambah 400 min 450 sama dengan 50. Sel 4,2 dihitung 600 ditambah 380 min 1000 sama dengan min 20. Sel 5,2 dihitung min 400 ditambah 400 min 0 sama dengan 0. Jika kita perhatikan pada tabel, masih terdapat OC yang positif, yaitu sel 3,3 dengan OC 50. Jika kita masukkan sel 3,3 ke program, maka nilai Z akan menurun. Untuk memperbaiki program, maka kita perhatikan loop dari sel 3,3. Loop dari sel 3,3 adalah sel 3,3 ke sel 3,1 ke sel 5,1 ke sel 5,3. Untuk X33 kita isi dengan 5, maka 0 ditambah 5 sama dengan 5. X31 sama dengan 28 kurangi 5 sama dengan 23. X51 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. X53 sama dengan 5 kurangi 5 sama dengan 0. Setelah kita adakan perbaikan program, maka program baru tampak pada tabel berikut, di mana P1 ke kota 3 25, P2 ke kota 2 40, P3 ke kota 1 23, P3 ke kota 2 2, P3 ke kota 3 5, P4 ke kota 1 5, dan P5 ke kota 1 8. Kemudian kita hitung lagi BW dan BK dari sel isi. Pada tabel, pilih R1 sama dengan 0. Untuk sel 1,3,
R1 ditambah K3 sama dengan C13, maka 0 ditambah K3 sama dengan 400, menghasilkan K3 sama dengan 400. Sel 2,2 R2 ditambah K2 sama dengan C22, maka R2 ditambah 430 sama dengan 300, menghasilkan R2 sama dengan negatif 130. Sel 3,1 R3 ditambah K1 sama dengan C31, maka 50 ditambah K1 sama dengan 500, menghasilkan K1 sama dengan 450. Sel 3,3 R3 ditambah K3 sama dengan C33, maka R3 ditambah 400 sama dengan 450, menghasilkan R3 sama dengan 50. Sel 4,1 R4 ditambah K1 sama dengan C41, maka R4 ditambah 450 sama dengan 1000, menghasilkan R4 sama dengan 550. Sel 5,1 R5 ditambah K1 sama dengan C51, maka R5 ditambah 450 sama dengan 0, menghasilkan R5 sama dengan negatif 450. Jika nilai-nilai ini dimasukkan ke tabel, maka diperoleh BB R1 sama dengan 0, R2 sama dengan negatif 130, R3 sama dengan 50, R4 sama dengan 550, R5 sama dengan negatif 450. BK dengan K1 sama dengan 450, K2 sama dengan 430, dan K3 sama dengan 400. Kemudian kita akan menghitung OC dari sel kosong dengan rumus I, J sama dengan RI plus KJ min CIJ. Untuk sel 1,1 OC-nya negatif 150, sel 1,2 OC-nya negatif 270, sel 2,1 OC-nya 0, sel 2,3 OC-nya negatif 70, sel 4,2 OC-nya negatif 20, sel 5,2 OC-nya negatif 20, dan sel 5,3 OC-nya negatif 50. Jika kita perhatikan pada tabel, semua nilai OC sudah tidak ada yang positif, maka program tersebut adalah program optimal dengan Z-min sama dengan 25 kali 400 ditambah 40 kali 300 ditambah 23 kali 500 ditambah 2 kali 480 ditambah 5 kali 1000 sama dengan 41.710. Baik, kita kan sudah menemukan nilai minimumnya. Nah, kita akan mengecek apakah nilai tersebut sudah sama dengan perhitungan pada POM-QM. POM-QM apa sih? POM-QM singkatan dari Production and Operation Management with Quality Management. Nah, POM-QM sendiri adalah program komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah produksi dan manajemen operasi secara kuantitatif. Nah, pada bab ini, POM-QM berguna untuk menyelesaikan soal-soal program linier. Bagaimana cara untuk menyelesaikan program linier dengan POM-QM? Mari kita simak bersama-sama. Langkah POM-QM. Nah, yang pertama itu kita buka dulu POM-QM-nya pada laptop ataupun PC. Nah, di sini kita pilih toolbar yang ada di atas, itu metode. Metode ini kita pencet dan juga pilih yang transportasi, karena soal yang kita selesaikan adalah masalah transportasi. Selanjutnya kita pilih yang file, terus akan muncul tampilan seperti itu. Nah, jika sudah, kita isi satu persatu. Di sini dari title ataupun judul, judulnya sesuai dengan soal yang kita selesaikan. Contohnya ini masalah tentang perusahaan listrik, maka kita isi saja judulnya perusahaan listrik. Setelah itu kita juga mengisi sources. Sources itu penyuplai. Penyuplainya kan berjumlah 5, jadi kita isi 5.
dan juga destination itu tujuannya 3, jadi kita isi 3. Tak lupa juga kita mengisi yang row name. Row name-nya itu 1, 2, 3 saja, terus kolom juga 1, 2, 3. Ini nanti dapat kita ganti. Selanjutnya kita pencet OK. Setelah kita pencet OK akan muncul tabel seperti itu. Nah, tabel itu kita sesuaikan dengan tabel awal kita ataupun tabel pada soal. Nah, itu yang 1, 2, 3 dapat kita ganti jadi kota 1, kota 2, kota 3, dan juga P1, P2, P3 sampai P5. Nilai-nilainya juga kita masukkan satu per satu. Nah, di sini kan setelah kita masukkan, tetapi dengan catatan itu ada pemblokiran. Pemblokirannya berada pada kota 3 P4. Karena ada pemblokiran pada kota 3 P4, maka kita berikan angka yang tertinggi agar sistem tidak memilih daerah tersebut. Jadi misalkan kita isi 20.000 ataupun 10.000, jadi tidak akan dipilih oleh sistem. Nah, setelah dipastikan bahwa tabelnya itu sudah sama, kita pilih starting method atau metodenya yaitu FAM. Setelah kita pilih, akan muncul hasilnya seperti itu. Kita lihat apakah hasil minimumnya sama dengan perhitungan manual kita. Ternyata hasilnya adalah 41.710. Ternyata hasilnya telah sama dengan metode yang manual kita kerjakan tadi. Jadi telah terbukti benar bahwa metode manual yang kita kerjakan itu sudah benar. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton sampai di sini. Sampai jumpa.